Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share untuk snack buah alpukat untuk aku dan Bibi Briel. Biasanya alpukat itu kan terkenal akan kandungan yang baik ya untuk ibu hamil dan juga untuk anak. Jadi di sini aku ada stok dan setengah buahnya ini aku nggak pakai semua tapi seperempat. Dan kemudian aku akan tambahkan dengan agar-agar, santan, keju, gula, dan juga untuk prosesnya itu aku masak dulu ya sampai matang gitu ya Mams. Oke Mams, nah Mamis sebaiknya aku juga mau minta maaf kalau misalnya kadang video aku ngebosanin. Mamis boleh komen-komen sebaiknya aku bikin video yang seperti apa sih, atau ada masukan, kritik dan saran, aku sangat terbuka ya Mams. Nah oke, ini alpukatnya cukup mulus ya Mams untuk dalamnya. Jadi aku langsung ambil aja. Untuk bagian yang matangnya itu terdapat di bagian atasnya banget, karena yang di belakang itu masih kayak agak terlalu mengkal gitu ya, nggak terlalu matang. Jadi di bagian depannya itu atau bagian atasnya dia lebih lembek. Oke, ini aku ambil langsung aja untuk beberapa sendok yang bisa aku gunakan. Karena gini ya Mams, anak aku itu nggak terlalu suka kalau alpukat dimakan gini doang, atau nggak dicampur atau nggak diolah gitu ya. Jadi buat aku ancurin aja pakai garpu supaya ketika dimakan itu tercampur dengan puding dan bisa dia makan gitu ya untuk campurannya. Kan ada juga tuh yang biasa dipotong di puding, hanya dipotong-potong atau nggak dihancuri gitu. Itu memang sesuai selera sih Mams ya. Nah setelah kita halusi kayak gini, aku juga menyarankan kepada Mamis, mungkin Mamis bisa tambahkan sesuai selera ya, bisa susu atau bisa kental manis ya. Biasanya kan untuk anak-anak kita harus perhatikan juga kandungan yang terdapat di dalam makanan yang kita berikan. Jangan terlalu manis dan juga supaya dia bisa dapat kandungan yang bermanfaat gitu ya. Nah kemudian ini langsung aja aku parut kejunya. Keju yang sudah disiapkan ini ada sekitar 2 ruas dari jari. Jadi takarannya bisa Mami sesuaikan aja sesuai dengan selera. Kejunya bisa kita tambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Nah kejunya diparut juga untuk dicampur di puding, karena biasanya ada keju itu dijadikan topping ya Mams, karena untuk mempercantik. Biasanya untuk mempercantik atasnya gitu ya. Tapi di sini kan ada juga anak yang biasa nggak terlalu suka keju, bisa kita campurkan ke dalam. Atau ada anak yang justru kalau makan keju tuh bikin sakit perut, diare atau sebagainya, mungkin nggak cocok kejunya. Jadi lebih aman kalau misalnya mau dimasukkan itu bisa dicampur di dalam. Nah untuk pengganti keju, Mamis juga bisa mungkin tambahkan UHT atau tambahkan santan ya. Nah ini aku masukkan aja tadi untuk 2 sendok makan dari gula pasirnya. Ini gula pasir bukan gula batu ya. Kemudian kita aduk-aduk pudingnya sampai matang, sampai airnya mendidih, supaya nanti tingkat kematangannya tuh nggak lengket ya. Nah ini udah mendidih, terus langsung aja aku siap-siapkan. Terus aku mulai kecili apinya dan aku masukkan keju yang sudah diparut tadi. Kejunya ini keju cheddar boleh, atau keju olahan yang biasa Mamis gunakan di rumah ya. Nah untuk durasi masaknya ini kurang lebih nggak sampai 5 menit gitu ya. Kemudian aku masukkan alpukatnya yang sudah kita hancurin tadi, kita campurkan ke dalam puding warna hijau yang udah kita matangkan atau kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai merata. Biasanya kan ada yang nggak diaduk-aduk, cuma dipotong-potong aja. Tapi di sini supaya tercampur dan anaknya mau makan alpukatnya juga, jadi terikut dengan puding gitu ya Mams. Nah Mams, di sini juga aku mau share. Pudingnya ini puding yang nggak ada rasanya ya Mams, makanya aku tambahin dengan gula tadi, tapi memang gulanya secukupnya aja. Di sini juga aku makan untuk pudingnya ini. Nah kemudian setelah selesai kita langsung siapkan santan. Santannya ini aku pakai santan instan. Biasanya kalau misalnya anaknya baru MPASI sebaiknya sih pakai santan biasa ya, atau santan yang diperas sendiri. Kemudian ini aku tambahkan sedikit air supaya nggak gosong. Santannya dimasak supaya anaknya tuh nggak sakit perut ya Mams kalau misalnya santannya mentah. Untuk durasi masak santannya fleksibel aja, disesuaikan dengan mendidih. Kalau mendidih udah dimatikan. Nah ini sudah meletup-meletup, langsung aja aku mau siapkan di wadah yang sudah tadi aku siapkan ya, untuk disimpan ke dalam kulkas. Namun sebelum disimpan di dalam kulkas, pastikan untuk pudingnya ini sudah dingin supaya nggak dimasukkan di panas-panas ke kulkas agar kulkasnya nggak rusak ya Mams. Oke, ini jadinya bisa jadi 3 ya, 3 tempat wadah ini bisa 3 kali snack atau bisa kita makan juga bersama keluarga. Nah Mams, mungkin video ini mewakili Mamis semua. Kalau misalnya Mamis
pengen bikin cemilan yang sederhana dan simple. Semoga video aku ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat mami semua untuk masak-masak, bikin cemilan buat anak setiap hari. Nah, ini udah langsung aku masukin di kulkas dan aku siapkan di bawahnya atau di sealer ya mams. Jadi jangan dimasukin di freezer supaya nggak beku. Nah, kemudian tadi tuh udah makan malam. Ini aku kasih baby Brielle itu untuk snacknya ini malam ya. Jadi setelah dia makan nasi sebagai dessertnya gitu, supaya dia udah makan nasi baru dia cuci mulutnya kayak makan puding gitu. Nah, mamis, sekian dulu video dari aku dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena di sini juga aku masih belajar dan mohon maaf banget kalau misalnya ada yang kekeliruan kayak gitu ya. Dan kita saling komunikasi aja dan saling sharing terkait parenting. Oke, sekian dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.